Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Datul Diaul Haq dengan NIM 43020020020, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku tentang Sistem Informasi Manajemen guna memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Manajemen. Judul dari buku yang saya review yaitu Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Hamdi Agustin SEMM PhD, edisi 1/1 Depok Rajawali Pers. Baik, di sini saya akan memaparkan review dari buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam. Yang pertama yaitu buku di bab 4 yang berjudul Pengertian Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Ruang lingkup sistem informasi manajemen tertuang pada 3 kata terbentuknya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu, pengertian yang lain, sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan atau input, pengolahan, processing, serta keluaran atau output. Dengan demikian, secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Kemudian, unsur yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah sekumpulan komponen yang terdiri dari Al-Quran dan Hadis, sehingga pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara Al-Quran dan Hadis yang bertujuan menghasilkan suatu informasi untuk digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah manajemen. Manajemen dalam pandangan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi lainnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi. Pengertian sistem informasi manajemen yang dijelaskan tersebut merupakan pengertian menurut sudut pandang konvensional. Pengertian sistem informasi manajemen dalam perspektif Islam adalah proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk dapat digunakan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen. Terdapat perbedaan sistem informasi manajemen berdasarkan perspektif Islam dengan konvensional. Nah, perbedaan ini terutama ada pada rujukan dan dasar dalam mencari sumber informasinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan sistem informasi manajemen konvensional mencari rujukan pada para ahli dan pakar di bidangnya yang semuanya berdasarkan akal pikiran manusia. Kemudian juga di bab ini diterangkan fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama menyediakan data dan informasi yang jujur dan benar untuk keperluan perusahaan. Kemudian yang kedua, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas data yang tersedia, jujur, akurat, dan tepat waktu. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Kemudian di bab ini juga dijelaskan yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Review selanjutnya yaitu review di bab 5 mengenai peranan sistem informasi manajemen. Di sini dijelaskan bahwa agar informasi yang ada dalam sistem informasi manajemen dapat berguna bagi penggunaannya yaitu manajemen, maka dibutuhkan suatu analisis sistem untuk mengetahui kebutuhan informasi sesuai dengan kegiatan-kegiatan di masing-masing tingkat atau level manajemen. Nah, di sini disebutkan beberapa peranan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, menjamin tersedianya kualitas, yaitu kualitas dari informasi yang dihasilkan dan terampil memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang ketiga, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang keempat, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kelima, sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Yang keenam, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Nah, pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh, sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional dan mengalokasi sumber daya. Dan peranan yang terakhir yaitu sistem informasi untuk perencanaan strategis. Baik, yang selanjutnya yaitu review di bab 10 mengenai sistem informasi manajemen di era globalisasi. Di sini dijelaskan bahwa manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang penting di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen membuat perencanaan, mengambil keputusan, manajemen sumber daya manusia, serta meningkatkan sasaran kinerja dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau standar setiap tujuan atau kegiatan. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan kepada mereka yang tidak mampu dalam mengambil keputusan. Selain itu, sistem informasi manajemen memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baiknya kemampuan komputer dan perkembangan software telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dan dari berbagai penjuru dunia, serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telah mentransformasikan dalam bentuk aktivitas organisasi dan menciptakan dasar utama untuk memasuki era digital. Dengan semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis maupun dunia teknologi, maka menuntut manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu dituntut oleh sebuah perusahaan dalam bidang sistem informasi manajemen. Perubahan yang terjadi adalah dengan diterapkannya perencanaan strategis sistem informasi. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, peningkatan perencanaan strategis sistem informasi menjadi tantangan yang harus diperhatikan bagi pihak manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari buku yang saya review ini. Secara umum, kelebihan buku ini adalah pembahasan berdasarkan prinsip syariah dan dalam setiap babnya terdapat beberapa hal atau istilah yang tidak ditemukan di buku-buku lain. Nah, pembahasan sistem informasi manajemen ini merupakan nilai tambah atau plus yang sangat berarti untuk perkembangan dan mendekatkan ilmu ekonomi khususnya di bidang sistem informasi manajemen. Buku ini juga layak dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran terkait dengan sistem informasi karena babnya memuat materi-materi yang sangat kompleks terkait dengan sistem informasi manajemen. Jadi buku ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau media pembelajaran yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Baik, untuk kekurangan dari buku ini yaitu terdapat banyak sekali bahasa asing yang sangat sulit dipahami dan dimengerti, jadi perlu translate terlebih dahulu. Kemudian juga ada beberapa bab yang menjelaskan materi itu kurang berkaitan dengan sistem informasi, dan juga adanya penulisan yang mungkin belum rapi sehingga membuat pembaca sulit untuk memahami materi di buku tersebut. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.